Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang gerakan Syiah. Adapun daftar isinya adalah ideologi Syiah, karakter Syiah, doktrin Syiah, model gerakan Syiah, dan juga jejaring perluasan Syiah. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dari Syiah. Untuk mengenai sejarah dari Syiah itu sendiri berawal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di situ memang beliau belum sempat menunjuk siapa yang akan memimpin kaum muslimin ini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ini kaum Ansor dan kaum Muhajirin bertemu di Bani Sa'idah untuk membicarakan siapa yang akan memimpin mereka selanjutnya. Di pertemuan di Bani Sa'idah itu tercapailah aklamasi yang mana ditetapkan Abu Bakar lah yang akan memimpin kaum muslimin ini selanjutnya. Setelah pembayatan Abu Bakar ini didengarlah oleh telinga para pendukung dari Ali bin Abi Thalib, yakni Syiah Ali. Di situ mereka beranggapan bahwa Ali inilah memang yang pantas melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW, sebab Ali ini juga memiliki keturunan dari keluarga utama Arab. Selain itu juga memang bagi pendukung Ali yakni Syiah Ali, mereka beranggapan bahwa Ali ini memang orang yang paling menaati ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Ali ini setelah mendengar kabar pembayatan Abu Bakar, beliau enggan mengikuti pembayatan Abu Bakar, dikarenakan Ali ini menolak pembayatan Abu Bakar, akan tetapi bukan menolak didirikannya negara. Dikarenakan Ali kecewa karena tidak terpilihnya menjadi penerus pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau mendirikan Syiah. Nah, dari itulah sejarah Syiah ini berdiri. Selanjutnya, doktrin-doktrin Syiah. Pertama, doktrin pokok ajaran Syiah. Doktrin pokok ajaran Syiah yang pertama adalah tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Terus yang kedua, al-adl, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Terus yang ketiga, an-nubuwah. An-nubuwah yaitu Muslim Syiah meyakini beberapa hal seperti jumlah nabi dan rasul. Allah ada 124.000 nabi dan rasul, terakhir ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW suci dari segala aib dan tiada cacat apapun. Ahlul baitnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, dan 9 imam dari keturunan Husain. Terus yang keempat, al-imamah, yaitu bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang kelima, al-ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Adapun doktrin keagamaan dalam teologi Syiah, yang pertama imamah. Doktrin Syiah ini berangkat dari keyakinan akan penunjukan Nabi atas diri Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah penggantinya, dengan penunjukan yang jelas berdasarkan hadis Qadir. Di dalamnya termaktub adanya fungsi spiritual dalam diri penerus Nabi dari kalangan al-bait yang berhubungan dengan penafsiran esoterik tentang wahyu dan kelangsungan ajaran esoterik. Selanjutnya yang kedua, Mahdisme, yaitu Imam Khomeini ini mengatakan sesungguhnya tidak ada manusia yang seperti Mahdi, yang di dalam gaibnya diumpamakan seperti matahari yang berada di balik awan. Ia tersembunyi di balik awan, tetapi dengan sinarnya setiap hari tetap terang sehingga menerangi kehidupan di muka bumi. Terus yang ketiga, Taqiyah, sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah masyarakat Islam.
Kaum Syiah seringkali mengalami kecaman dan penindasan di bawah rezim yang memusuhi keyakinan mereka ketika menghadapi kekuasaan kaum Yuris yang picik. Muslim Syiah terpaksa menyembunyikan kebenaran jati dirinya. Saat itulah kaum Urafa berlindung pada Taqiyah. Jadi Taqiyah ini kaum Muslim Syiah itu tidak mengakui bahwa dirinya Syiah. Yang terakhir Marjaiyah. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik dari kaum Syiah ini, di mana yang pertama yaitu melakukan pengkhianatan. Nah, ini merupakan sebuah ciri yang sangat mutlak atau karakter yang sangat mutlak pada diri kaum Syiah ini. Banyak rentetan kasus pengkhianatan yang pernah dilakukannya. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua yaitu penyimpangan seksual, di mana penyimpangan seksual ini merupakan suatu hal yang sudah ada pada kaum Syiah ini juga. Jadi tidak jauh berbeda dengan pengkhianatan yang ada pada kaum Syiah ini. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga yaitu di mana dia selalu mendahulukan perasaan di atas akal. Dalam artian di sini ulama Syiah itu banyak melakukan sebuah pembodohan terhadap kaumnya, sehingga kaumnya itu sangat sulit untuk berpikir secara logis, sulit untuk berpikir secara luas. Inilah yang menyebabkan banyak kaum Syiah yang terjebak di dalam gerakan kelompok ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu Taqiyah, di mana Taqiyah ini tidak ada sifat wajib yang tidak ada dimiliki oleh penganut Syiah gitu. Jadi Taqiyah ini seolah-olah dianggap oleh kaum Syiah ini yaitu suatu pembohongan atau dusta gitu. Jadi apa yang benar-benar ada terjadi itu dianggap sebagai dusta oleh kaum Syiah ini sendiri gitu. Kemudian model gerakan dari gerakan Syiah ini. Jadi awal mula terbentuknya gerakan Syiah ini itu kemunculannya dari isu politik juga. Jadi memang model gerakannya ini lebih mengarah ke ranah politik ya, karena pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kelompok ini tidak menerima kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan. Tetapi menurut Syiah, gerakan Syiah ini adalah dia lebih menerima Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali bin Abi Thalib ini adalah keponakannya Nabi, seperti itu. Jadi gerakan Syiah ini lebih menganggap bahwasannya Ali bin Abi Thalib ini adalah sang pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Begitu juga dalam kepemimpinan umat Islam, Syiah sendiri meyakini bahwa hanya keturunan Rasulullah saja yang berhak menjadi pemimpin dalam pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi gerakan Syiah ini mereka tidak menerima Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab yang notabene-nya menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad, karena gerakan Syiah ini lebih mengarah ke lebih baik keturunannya Rasulullah saja yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad ini wafat.
Dalam politik juga, Syiah membangun konsep sendiri yang mengatur sistem agar senantiasa sesuai dengan kepentingan Syiah. Mereka memperkenalkan konsep wilayat al-faqih yang mencoba menggabungkan konsep demokrasi dengan pondasi keagamaan sesuai dengan yang mereka paham. Implementasinya yaitu seperti yang kita tahu, yaitu negara Timur Tengah, yaitu Iran. Baik, pembahasan akan saya lanjutkan tentang jejaring atau perluasan pergerakan Syiah. Seperti yang tadi dijelaskan, dilihat dari sejarahnya, ajaran Syiah berawal pada sebutan yang ditujukan kepada pengikut Ali. Akar permasalahan umat Islam ini sendiri terjadi karena perselisihan mereka terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggal. Lanjut pada penyebarannya. Penyebarannya pun terjadi di beberapa negara, diantaranya Iran. Iran merupakan negara dengan mayoritas penduduk berpaham Syiah. Jumlah penganut Syiah di Iran mencapai sekitar 37-40% populasi Syiah di dunia. Iran menjadi poros utama negara Syiah. Iran memiliki bentuk Islam yang lebih revolusioner dan memimpin revolusi tahun 1979. Agenda berhaluan Islam Syiah radikal diluncurkan pada 1979, dipandang sebagai suatu penentangan terhadap rezim konservatif Sunni, terutama di kawasan Teluk. Terdapat juga sebuah kecurigaan mendalam pada daerah Arab terkait usaha Iran untuk mengekspor revolusinya ke negara-negara tetangga. Kemudian paham Syiah merambat ke negara di Timur Tengah lainnya seperti Irak. Irak merupakan negara dengan pengikut Syiah terbesar kedua di Timur Tengah. Angkanya sekitar 65-70% dari total penduduk atau 11-12% dari total pengikut Syiah di dunia. Kemudian diikuti dengan Yaman dengan 35-40% penduduknya yang menganut Syiah. Lalu Suriah. Namun demikian, Suriah termasuk dalam golongan minoritas Syiah karena mayoritas penduduk menganut paham Sunni. Lalu ada Arab Saudi. Meskipun negara ini tergolong Sunni dan sempat ada ulama Syiah yang dieksekusi di sini, namun paham Syiah sedikit berkembang di sini. Lalu negara lainnya diikuti dengan negara Kuwait dan negara Bahrain. Lanjut pada perkembangan Syiah di Indonesia. Perkembangan Syiah di Indonesia mengalami beberapa fase, yakni fase pertama. Syiah sudah masuk ke Indonesia mulai masa awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui para penyebar Islam awal dari orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat. Syiah pertama kali datang ke Aceh, lebih tepatnya pada era kerajaan Samudra Pasai. Penyebaran Syiah di Aceh pun juga ditunjang oleh tokoh-tokoh ulama terkemuka. Lanjut pada fase berikutnya, yakni pada saat itu Syiah menjadi cukup populer setelah revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Ketika itu, orang Syiah mendadak punya negara, yaitu Iran. Sejak kemenangan Syiah pada revolusi Iran, muncul simpati yang besar di kalangan aktivis muda Islam di berbagai kota terhadap Syiah. Kemudian fase terakhir ialah ketika orang Syiah mulai membentuk ikatan. Ikatan yang dimaksud ialah Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI. Berdiri pada 1 Juli tahun 2000, sehingga pada saat ini. Sekian dan terima kasih.